Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan mengenai tentang kesulitan, ya, sebuah hambatan yang akan kamu hadapi. Ya, judulnya ini adalah apa yang akan kamu hadapkan dengan kondisi saat ini. Pasti teman-teman pengen tahu ya, karena memang banyak sebuah masalah yang datang menghadang, selalu datang bertubi-tubi, ya. Selalu melakukan apa yang akan dihadapi dengan kesendirian. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa datang membantu ya. Di sini kita akan melihat mengenai tentang sebuah jiwa, emosional, keadaan kehidupan, situasi kondisi yang seperti apa, dan sebuah sikap yang apa yang akan diutamakan supaya bisa mengambil sebuah jalan keluar ya. Karena dari sini teman-teman banyak sesuatu harapan yang bakal bisa didapatkan, tetapi bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Jadi apapun yang akan memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan, itu sebenarnya berasal dari apa yang akan disikapi ya. Jadi banyak perlu dengan pertimbangan, banyak sesuatu yang akan dicapai dengan musyawarah mufakat, bahkan mengambil keputusan dengan secara personal ya. Nah jadi teman-teman, ya banyak sesuatu yang memang tidak memberikan sebuah harapan yang menjanjikan bahwa akan mendapatkan sebuah kesuksesan ataupun perjalanan dalam menggapai sesuatu ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat mungkin ada banyak ya sesuatu perjalanan hidupan kamu banyak yang sangat susah untuk digapai. Banyak sesuatu yang akan disikapi dengan ketulusan ataupun dengan sebuah sikap yang cukup baik ya. Jadi apapun yang akan dicapai pasti akan mendapat sebuah keputusan yang sangat mutlak ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai. Ada 4 kartu di depan mata Anda. Kita akan memulai dengan sisi kartu yang paling kiri, yaitu kartu pertama dengan kucing warna putih, kartu yang kedua dengan kucing warna abu-abu, terus yang ketiga dengan kucing warna orange, yang keempat dengan kucing warna hitam ya. Jadi di sini kita akan melihat dulu apa saja yang akan disikapi, apa saja yang akan dinilai, sehingga kamu bisa memberikan sesuatu harapan, sesuatu yang akan dihadapkan dengan kondisi saat ini supaya kamu bisa lebih banyak, lebih telaten, lebih teratur dalam apa yang akan kamu sikapi kehidupan kamu nantinya ya. Di sini kita akan mulai dengan sisi sebelah kiri dengan kartu pertama, yaitu kucing warna putih ya. Nah jadi seperti biasanya saya akan memberikan waktu Anda 5 detik dari sekarang. Memang kalau bicara waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi atau membuat video dengan waktu yang Anda perlukan ya. Jadi kita akan memulai dan kita akan mulai mengambil dan melihat bacaan kartu pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dengan sisi yang paling kiri. Pertama, kita akan melihat dulu dengan pemilihan kamu memilih kartu pertama dengan kucing warna putih. Ini mengenai tentang am I focus on what I want most ya. Nah, di sini apa yang akan kamu fokuskan dan apa yang kamu inginkan itu ya. Kita akan melihat ini adalah sebuah kehidupan jiwa kamu, apa yang kamu cari, sehingga apa yang perlu kamu fokus, sehingga apa yang bisa kamu inginkan bisa dapat tercapai dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat emosional jiwa. Ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu fokuskan, dan apa yang kamu harapkan. Di sini kita akan melihat dulu dari sisi segi Greco-Roman dan Atlantis ya. Kita akan melihat satu persatu. Greco-Roman ini ada sesuatu yang menunjukkan kehidupan kamu bisa lebih banyak mempengaruhi situasi kondisi yang akan kamu hadapkan ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan perasaan deja vu dan segala sesuatu yang akan terbentuk dalam sebuah situasi kehidupan. Jadi di sini adalah bagaimana kamu bisa menyadari hubungan kamu dengan yang lain, lingkungan sekitar kamu, dan bahwa bagaimana kamu bisa lebih banyak memahami diri kamu sendiri terhadap situasi kondisi yang akan kamu hadapkan. Jadi sangatlah tidak mudah sekali apa yang saya rasakan dengan diri kamu sendiri. Emosional itu tidaklah memberikan sebuah yang cukup baik, tetapi sangat bertubi-tubi yang akan kamu rasakan ya. Nah, coba di sini dengan mengenai tentang sebuah emosional jiwa kamu, ini ada sebuah kartu Atlantis ya, yang mana di sini jiwa kamu
Jadi kan di sini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang mungkin harus kamu kembangkan, tetapi kamu selalu dirasa takut, fobia ya, fobia cukup berlebihan. Jadi mungkin di sini adalah sesuatu yang harus kamu pertahankan dengan banyak kerugian. Kamu bisa salah menyalahgunakan dengan kepekaan ataupun terhadap isu-isu ya. Jadi sehingga di sini kehidupan yang sekarang kamu lebih banyak bingung, terlunta-lunta terhadap apa yang akan kamu sikapi. Karena di sini yang salah adalah mengenai tentang sebuah kenangan jiwa, mengenai tentang sesuatu yang dibayang-bayangi, dan ada sebuah kerinduan yang akan kamu sadari, tetapi itu merupakan sesuatu yang mungkin akan kamu hadapi dengan rasa fobia yang cukup berlebihan. Jadi di sini kehidupan kamu itu memang sangat tidak mudah sekali. Jadi apapun yang akan kamu capai di sini, emosional kamu sangat bertubi-tubi dan sehingga kamu tidak bisa merasa nyaman dan beradaptasi dengan baik. Dengan emosional kamu seperti ini, mungkin akan sangat susah untuk bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik ya. Nah, jadi dalam memecahkan sebuah misteri kehidupan, keadaan kehidupan kamu di sini dipengaruhi oleh Knight of Cups. Yang maksudnya di sini adalah sebuah bentuk perjuangan hidup yang akan tetap bisa membuahkan hasil, tetapi sangat terbatas sekali ya. Jadi di sini mengharapkan sebuah ketulusan ya, mengharapkan sebuah perjuangan yang berdasarkan tentang sebuah pengetahuan dari sebuah idealisme. Jadi di sini diharapkan supaya kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk perjuangan yang sangat tulus. Jadi segala sesuatu yang akan kamu ambil dalam setiap langkah itu akan bisa membawa dampak yang positif. Ya, jadi apapun yang di sini ini mengenai tentang sebuah kesabaran, perjuangan, dan sesuatu yang akan disikapi adalah mengenai tentang idealisme. Pengetahuan yang akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan ini memang memiliki sebuah langkah yang cukup positif. Tapi kalau jika kamu bisa menggapainya itu sangatlah bagus sekali. Apapun yang akan disikapi itu sebenarnya lebih banyak menggambarkan sebuah situasi kondisi yang akan kamu hadapi ya. Nah, jadi apapun yang akan dijalankan memang sangatlah memberikan sebuah keputusan yang cukup mutlak. Jika kamu ingin memberikan sebuah kebebasan dalam hidup kamu, pilihlah sesuai dengan keputusan kamu. Tapi jika tidak sesuai, maka akan sesuatu yang mungkin berkenan dengan apa yang akan kamu capai. Jadi kehidupan kamu nantinya di sini semua berhubungan dengan emosional kamu dan ketakutan kamu. Lalu keberkahan seperti apa yang akan kamu capai nantinya dengan kondisi saat ini? Ya, pertama ada kartu a blessing for good work. Terus yang kedua a blessing on your intuition. Jadi di sini mengenai tentang keberkahan di sini, a blessing for good work adalah sebuah pekerjaan yang cukup baik, pekerjaan yang memang akan kamu bawa dalam sebuah keberkahan dan sesuatu yang mungkin mengenai tentang sebuah intuisi hati batin kamu. Jadi semuanya itu sangat berhubungan dengan erat, berhubungan yang sangat kuat sekali. Jadi apapun yang kamu lakukan itu semua berdasarkan dengan intuisi kata hati kamu. Jadi intuisi kata hati kamu mengatakan tidak, ya maka kamu jangan melakukan sesuatu yang konyol ataupun sesuatu yang cukup merugikan. Dengan kondisi yang akan kamu hadapkan di saat ini, memang itu sangat tidak mudah sekali, tetapi apa yang akan kamu lakukan itu semua akan berjalan dengan baik jika berhubungan dengan intuisi kata hati batin kamu. Apapun yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan, efek yang cukup baik. Jika kamu bisa memiliki sebuah iman dan keyakinan, keteguhan yang cukup kuat, maka kamu akan mendapatkan sebuah jalan yang terbuka dalam melakukan sebuah hubungan dalam kehidupan kamu seperti apa nantinya. Dengan situasi kondisi yang akan kamu hadapkan, akan mendapatkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah. Yaitu di sini, kamu di sini ada pengaruhnya dengan kartu The Seven Sisters. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak memperkaya hubungan kerjasama, hubungan persaudaraan kamu. Kamu harus ada sebuah koneksi, tim kerjasama yang baik, dan peningkatan dalam kemampuan untuk merencanakan sebuah rencana tujuan kamu. Untuk mendapatkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah, itu segala sesuatunya pasti akan dilakukan dengan melakukan sebuah hubungan yang cukup baik. Hubungan yang bagaimana nantinya akan mendapatkan sebuah sisi yang baik dengan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankan dengan sebuah hubungan yang baik. Maka semuanya itu bisa terrealisasi dengan
lebih mantap dan pastinya akan mendapatkan sebuah kemudahan. Kelancaran dalam kehidupan kamu, sesuatu yang akan dihadapkan itu sebenarnya sangatlah mudah sekali, hanya saja keterbukaan dalam hati pikiran kamu, keterbukaan dalam melakukan sebuah tim kerjasama, dalam melakukan sebuah bentuk rencana dan tujuan ke masa depan nantinya. Jadi sesuatu yang akan kamu hadapkan ini sebenarnya sangatlah mudah, tetapi kamu harus bisa memulai dari dalam diri kamu sendiri, barulah bisa membuka bagaimana yang sebenarnya akan kamu hadapi nantinya. Segala sesuatu yang akan kamu hadapkan dengan kondisi saat ini, di sini ada mengenai tentang sebuah man, female, dan house, yang mana di sini adalah bertemu dengan yang namanya tokoh utama atau berhubungan dengan tim kerjasama ataupun sebagai bentuk dewa penolong yang akan dilakukan sebuah bentuk hubungan keterikatan kerjasama dengan hal yang cukup baik dan cukup menguntungkan. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ya, ini adalah berhubungan dengan sebuah rumah, mengenai tentang sebuah musyawarah, mufakat ataupun sebuah sesuatu yang mewakili tentang sebuah hubungan yang kokoh, yang kuat dan cukup mantap ya. Nah, jadi di sini itu segala sesuatunya itu akan disikapi dengan sikap yang cukup baik. Jika ada sesuatu yang mungkin melakukan bisa dengan sisi yang cukup krisis ataupun hubungan yang bisa membawa dalam sebuah keuntungan. Hubungan yang kokoh, hubungan yang akan kamu bawa nantinya adalah sebuah keberuntungan yang akan dicapai dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nah, jadi bisa lebih banyak bersabar dan dalam menghadapi sebuah keuntungan dengan orang tersebut. Apakah yang akan nantinya dilakukan? Nantinya akan mendapatkan sebuah sisi yang cukup baik. Dalam kondisi yang saat ini yang akan kamu hadapkan ini adalah hubungan kerjasama, dan untuk mendapatkan sebuah keuntungan memang dibutuhkan sebuah loyalitas, kesetiaan, kejujuran, dan sebuah hikmat dalam melakukan sebuah hubungan. Hubungan yang baik tentunya pasti ada sebuah solidaritas. Hubungan yang baik tentunya pasti akan menciptakan sebuah kerukunan antar satu sama lain. Barulah bisa memberikan sebuah keuntungan sisi yang baik dan sisi yang buruk ya. Jadi segala sesuatu yang akan diharapkan itu sebenarnya memang sangatlah mudah sekali, tapi untuk dilakukan memang sangat membutuhkan sebuah wawasan bagaimana untuk terjadinya sebuah hubungan dengan hubungan yang cukup kuat dan mantap. Lalu kita akan melihat dulu bagaimana sesuatu yang akan disikapi. Kita akan diberikan sebuah gambaran perjalanan kehidupan kamu itu seperti apa. Di sini kamu harus bisa lebih banyak menerima daripada mengatasi sebuah rasa penolakan. Ketika kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar kamu ataupun di lingkungan antar hubungan kerjasama. Yang mana di sini adalah mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, itu yang paling penting, dan memungkinkan bahwa kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan menganalisis, berpikir secara logis, dan ikutilah apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena di sini gambaran perjalanan hidup kamu di sini sesuatu yang lebih pasti akan mendapat sesuatu sisi yang baik. Jika kamu bisa lebih banyak beradaptasi dan kamu jangan terlalu banyak menolak, maka segala sesuatunya akan diterima dengan lebih mudah untuk mencapai sebuah genggaman, karir, dan kesuksesan. Nah, itulah kamu yang memilih kartu pertama. Apa yang akan kamu hadapkan dengan kondisi saat ini, itulah nanti yang terbaik akan kamu hadapi. Sekarang kita akan melihat yang terakhir, sikap yang harus kamu ambil supaya bisa mendapatkan sebuah jalan terbaik dalam kondisi saat ini. Pertama di sini ada kartu protection. Yang namanya di sini adalah kamu harus bisa menetapkan batasan dalam hal pribadi kamu. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menetapkan sesuatu mungkin dari media sosial. Kamu harus bisa lebih banyak memantaukan diri kamu, melindungi diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak mendapatkan sebuah akar kebodohan, dan jangan menjadi lebih keras ya sifat kamu oleh sesuatu hal yang tidak baik dari orang lain. Kamu harus bisa lebih banyak mengasihi dan mengampuni mereka, untuk mereka yang selalu membuat kamu itu terluka ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin ada tegas dalam diri kamu di sini adalah kamu harus bisa menjadi sesuatu hal seorang yang lembut tetapi kuat ya. Nah, jadi ibaratnya sikap yang harus kamu ambil untuk mendapatkan sebuah jalan terbaik, kamu jangan terlalu
melakukan sesuatu hal yang mungkin banyak merugikan orang lain, tetapi banyak membawa sebuah keuntungan bila kamu bisa memberikan sesuatu sikap yang cukup positif. Sikap yang bagaimana harus kamu ambil, itulah nanti akan memberikan sebuah fenomenal mengenai kepribadian sebagai sifat yang mungkin sifat yang cukup baik dalam antar hubungan kerjasama. Jadi jadilah seorang sifat yang lembut tetapi kuat, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dengan kondisi yang kamu hadapkan saat ini. Nah, itulah pemilihan kartu untuk bacaan kartu pertama. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu bacaan yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, di sini yang saya lihat adalah mengenai kehidupan jiwa kamu. What are the dominant emotion that run my life? Ya, maksudnya di sini adalah emosi kamu lebih banyak dominan dalam menjaga hidup kamu itu seperti apa. Coba di sini kita akan melihat lebih jelas. Emosional jiwa. Di sini ada kartu love life, ada kartu trace, ya. Love life, emosional jiwa kamu di sini yang mengenai tentang kehidupan kamu, tentang sebuah bentuk pengalaman yang cukup menyakitkan, ya, sehingga kamu lebih banyak berhati-hati dalam apa yang akan kamu lakukan untuk kembali membuka kembali hati kamu dengan penuh kasih sayang, ya. Nah, jadi di sini apa yang akan kamu cintai, apa yang akan kamu dicintai, di sini lebih banyak mendapatkan sesuatu hal yang mungkin akan terjadi sebuah kecenderungan dalam hubungan kamu. Mungkin di sini adalah sebuah bentuk bagian dari tujuan rencana yang lebih besar. Jadi apa yang akan kamu sikapi di sini memang yang saya lihat sih memang tidaklah mudah untuk dihadapi, tetapi kamu lebih banyak berhati-hati mengenai tentang emosi dan sebuah gaya bentuk perasaan gitu, ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu sikapi, bagaimanapun yang akan dihadapi, yang akan dijalankan di sini, yang memang mengenai tentang sebuah emosional, ya, apalagi yang berhubungan dengan kartu trace. Jadi di sini emosional jiwa kamu di sini memang lebih banyak menghabiskan waktu, ya. Jadi mungkin kamu habiskan lebih banyak mengolah jiwa kamu dalam bentuk kedamaian batin. Jadi emosional jiwa kamu sini sebenarnya terluka, tetapi ya mungkin kamu masih bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Mungkin walaupun memang banyak kekecewaan dalam hidup kamu, tetapi hadapilah dengan kedamaian hati kamu. Segala bentuk emosional pasti di sini akan memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Jika kamu memang bisa lebih berdamai dengan kehidupan kamu, bahkan dengan duniamu, jiwamu dengan orang lain, bahkan jiwa kamu dengan Tuhan kamu, maka alangkah baiknya tuh bisa mendapat sesuatu hal yang cukup baik. Segala sesuatu yang akan kamu dapatkan memecahkan sebuah misteri kehidupan kamu. Keadaan kehidupan kamu di sini yang saya lihat adalah dipengaruhi oleh kartu Ace of Wands, yang namanya di sini adalah sebuah bentuk bakat kemampuan terinspirasi sesuatu hal, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak memberikan sesuatu ide yang baru, gagasan secara lebih maksimal. Kesungguhan dalam bertindak, ya, itu yang paling penting. Dan sebuah kartu ambisi dan sebuah antusiasme di dalam diri kamu ada sebuah dampak positif yang bisa lebih banyak ditanamkan untuk lebih banyak memunculkan sebuah ide gagasan yang baru. Jadi sesuatu hal yang akan kamu sikapi adalah tampaknya kamu ada usaha dan sebuah perjuangan, maka hidup kamu yang akan kamu jalani akan tampak seperti biasa saja, ya. Tetapi rezeki memang ada, tapi yang mungkin jika kamu bisa lebih banyak usaha, banyak memperjuangkan sesuatu lagi, maka rezeki kamu akan bisa mendatangkan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa lagi. Jadi apapun di situnya itu mengenai tentang sebuah keutuhan di dalam diri kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak ambisi dan antusiasme dalam positif dalam apa yang akan kamu capai nantinya dengan bentuk inspiratif kamu yang cukup kreatif. Kita akan melihat keberkahan kamu yang akan kamu capai itu seperti apa. Ada a blessing on your creativity, ada kartu a blessing for a mother, ya. Di sini yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal, ini adalah anugerah dari seorang ibu
yang selalu banyak mendoakan kamu untuk mencapai sebuah sisi yang baik. Pengembangan di sini adalah sebuah bentuk ide kreativitas. Jadi dengan kondisi saat ini kamu akan bisa mendapatkan sebuah keberkahan yang cukup melimpah dengan apa yang akan kamu capai, dengan apa yang akan kamu salurkan. Jadi di sini a blessing on your creativity ini kamu bisa melakukan sesuatu apapun bentuk pengembangan yang akan kamu capai, sehingga apapun yang nanti kamu sikapi bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik. Ada seorang ibu, orang tua kamu yang bisa mendoakan dan mendukung kamu dalam bakat kemampuan kamu. Jadi selalu mendorong, selalu memberikan sesuatu hal yang cukup positif dalam apa yang akan kamu sikapi. Yang akan kamu jalankan di sini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan etika, moral, ataupun tingkah laku dalam berpotensi pengembangan bakat kemampuan kamu. Jadi di sini adalah sesuatu hal yang akan kamu sikapi dalam mengenai tentang kekuatan dalam diri jiwa kamu. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dipahami apa saja yang harus kamu capai dan harus kamu lakukan dengan baik, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu situasi kondisi dalam mendapatkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah adalah kartu pertama di sini adalah kartu The Mirror. Nah, kenapa bisa begitu? Kamu harus bisa melihat, mengangkat sebuah kata cermin, melihat ke depannya dan bisa menerima dengan cinta kasih. Kamu bisa merasakan segala sesuatunya dengan positif. Jadi kamu harus bisa mengangkat sikap ego kamu dan bayangan dalam hidup kamu harus bisa lebih banyak tercermin dalam sebuah sifat yang bisa menggambarkan sebuah energi yang baik. Bagaimana akan kamu sikapi? Di sini menggambarkan sesuatu yang mungkin akan kamu tundukkan. Rasa ego dan keras kepala kamu jika kamu mau banyak belajar, merendahkan diri kamu untuk mendapatkan sebuah keberkahan, pengalaman, pembelajaran, dan sebuah bentuk pembelajaran hidup kamu yang akan kamu capai dalam bentuk pengembangan hidup kamu. Hidup kamu seperti melihat cermin dan melihat bayangan hitam kamu seperti apa. Jadi sesuatu yang akan kamu sikapi memang berhubungan dengan niat hati. Kekurangan dalam diri kamu itu adalah refleks, relaksasi. Jadi perlu diseimbangkan dengan emosional kamu, ya. Jadi situasi kondisi yang akan kamu hadapkan sih memang sangatlah bagus, ya. Hanya saja banyak belajar dari cerminan hidup kamu dan mungkin kamu harus bisa banyak belajar lagi dari beban masa lalu dan membuat kehidupan kamu lebih baik lagi dengan melihat bayangan yang baru dalam bakat mengembangkan kehidupan kamu seperti apa. Jadi kita akan melihat lagi segala sesuatu yang akan kamu hadapkan dengan kondisi saat ini adalah kartu marriage, ya. Ada kartu thief, ya, yang mana di sini mengenai tentang sebuah bentuk persahabatan, sebuah hubungan yang akan dibawa dalam sebuah sikap yang cukup baik, sikap hal yang positif dalam kemitraan bisnis ataupun sebuah usaha, yang berarti sebuah bentuk persahabatan yang cukup baik juga. Yang akan kamu capai di sini adalah mewakili tentang sebuah kekuatan, sebuah persahabatan, sebuah ikatan dalam membawa salam sebuah keuntungan. Nah, jadi di sini ada kartu thief. Ini mengenai tentang kartu yang memang cukup menantang sekali dan kartu yang negatif. Jika kamu bisa mengharapkan segala sesuatunya dengan baik, maka di sini akan mendatangkan sesuatu yang hal yang cukup baik juga. Tetapi di sini lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk kerugian maupun material ataupun sebagai emosional. Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan di sini memberikan sesuatu peringatan bahwa kamu janganlah sampai kehilangan sesuatu ataupun kehilangan sebuah kepercayaan, ya. Jadi kehilangan sebuah tindakan kejujuran apalagi dalam hal pemikiran itu sebenarnya lebih banyak mendapatkan sebuah sikap daripada tindakan fisik, ya. Jadi kamu harus lebih banyak mempertimbangkan sesuatu dengan apa yang akan kamu peroleh dan mungkin akan yang kamu perlu pulihkan di sini adalah bentuk peluang bagus, ya. Bentuk sesuatu yang mungkin harus kamu pulihkan dengan kerugian kamu. Jadi mungkin di sini bisa berhubungan dengan kerugian yang cukup permanen ataupun bersifat sementara. Jadi semuanya berhubungan dengan diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Karena segala sesuatunya berhubungan dengan hubungan persahabatan, hubungan yang akan dibawa dalam sebuah keuntungan ataupun sebuah kerugian. Jadi kamu harus bisa lebih banyak hati-hati, baik secara kondisi mental, fisik, dan
kekuatan jiwa kamu. Setelah kamu sudah mengetahui gambaran apa ya segala sesuatu yang akan kamu hadapi, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan kehidupan kamu. Di sini ada kartu mountain, ada kartu intention. Segala sesuatu yang akan kamu lewati adalah berbagai rintangan. Rintangan apapun yang akan kamu hadapi di sini adalah saatnya kamu bisa dimulai dari beradaptasi. Terus yang kedua, ada sebuah niat hati yang tulus dan jelas ya untuk bisa mengubah nasib kehidupan kamu. Jika kamu bisa lebih semangat dan lebih kuat, maka segala sesuatunya, segala bentuk rintangan akan kamu hadapi dengan penuh baik, penuh kebaikan dan penuh dengan positif. Hasil yang maksimal pun akan didapatkan. Jadi bentuk gambaran perjalanan hidup kamu itu sangat bagus sekali, asalkan kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup positif dalam hatimu, jiwa kamu dan pemikiran kamu. Barulah kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu dengan secara lebih jelas, lebih kuat dari biasanya. Jadi hidup kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah perubahan yang cukup drastis. Untuk yang terakhir, kita akan melihat lagi sikap yang harus kamu ambil supaya bisa mendapatkan sebuah jalan yang terbaik dalam kondisi saat ini adalah ada kartu Lovaria ya, let love grow ya. Maksudnya di sini adalah biarkanlah kamu menaruh sebuah harapan cinta yang bertumbuh ya. Jadi di sini adalah sebuah ekspresi yang cukup sehat yang bisa mengubah sebuah obsesi, menciptakan sebuah ide dalam sebuah harapan, dalam sebuah bentuk pengalaman, melepaskan sebuah keterikatan terhadap apa yang dulunya kamu hadapi dan lebih banyak membiarkan sesuatu yang terjadi dalam hati dan pikiran kamu. Sudah saatnya kamu bisa menemukan sebuah keseimbangan dalam cinta kasih. Sikap yang harus kamu ambil di sini adalah jika kamu lebih banyak bertanya-tanya mengenai keinginan cinta, keinginan harapan kamu, maka cerminan yang terbaik dalam diri kamu di sini adalah apa saja yang akan kamu inginkan. Kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan, baik dari segi cinta, kasih, pekerjaan, rumah, ataupun sebagai liburan, teman hidup kamu. Ya, jadi let love grow ini biarkanlah cinta bertumbuh, dan sikap yang harus kamu ambil kamu sudah cukup tahu. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, apapun yang kamu ambillah jika memang itu sesuatu hal yang cukup baik, dan tumbuhlah sebuah harapan jika kamu bisa melupakan sebuah keterikatan dari sesuatu beban masa lalu di masa yang dulu ya. Nah, jadi itulah dengan apa yang akan kamu hadapi saat ini, itulah yang sudah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Inilah bacaan untuk kamu kartu yang kedua. Jadi kamu harus tetap bisa mengontrol diri dalam sebuah emosi, dan apa yang menjadi fokus kamu itulah nanti akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu ya. Oke, untuk bacaan kedua sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan kartu bacaan yang ketiga. Kartu bacaan yang ketiga adalah kucing warna orange. Kehidupan jiwa kamu yang memilih kartu ketiga ya. Di sini mengenai tentang if I had a magic wand and could have anything I desire in life, what would I choose ya. Nah, jadi di sini adalah kamu memiliki sebuah tombol, tapi kamu bisa memiliki sesuatu yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Lalu apa akan kamu pilih? Gitu ya. Nah, coba kita akan melihat lebih jauh. Dalam kehidupan kamu, keadaan dalam sebuah bentuk emosional jiwa kamu seperti apa? Ada kartu Star or Rider, ada Asia. Ya, emosional jiwa kamu seperti apa? Di sini adalah cara gaya berpikir kamu secara alami yang dapat mengatur pikiran kamu. Ya, jadi di sini kamu memiliki sebuah bentuk kata disiplin, baik kamu secara duduk ataupun secara berdiri. Kamu bisa melatih sifat kamu dengan kehidupan kamu saat ini. Jadi kamu bisa memiliki sesuatu dorongan untuk mengatur ataupun mengejar sebuah jalurnya kehidupan kamu seperti apa. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalani, itu sebenarnya memberikan sebuah sikap yang cukup baik ya. Apalagi dengan kartu Asia, kehidupan emosional jiwa kamu di sini mengenai tentang apa yang akan kamu sikapi ya, mengenai tentang sebuah kebenaran jiwa batin kamu, sesuatu yang bisa kamu ungkapkan dengan sebuah keyakinan dan perasaan kamu secara lebih terbuka.
Apa yang akan kamu cintai, apa yang akan kamu perdalamkan hubungan kamu. Di sini memiliki sebuah keterikatan ya antara budaya diri kamu sendiri, budaya Indonesia dengan budaya yang lainnya. Bahkan kamu memiliki sebuah cinta kasih dan rasa hormat yang cukup mendalam. Apa yang akan kamu lakukan di sini adalah sebuah bentuk pertimbangan dalam melakukan sebuah bentuk perjalanan. Ya, kamu bisa berhubungan kembali dengan diri kamu dan bisa mempelajari segala sesuatu dengan bentuk perjalanan jiwa kamu sebelumnya. Jadi emosional jiwa kamu banyak melakukan sebuah pergolakan, banyak melakukan sebuah keterikatan hubungan kamu seperti apa dan apa yang akan kamu janjikan ke masa depan nantinya. Di sini menunjukkan sebuah bentuk gaya pola berpikir kamu yang cukup berbeda. Setelah mengetahui bentuk kehidupan emosional jiwa kamu, kita akan memecahkan sebuah misteri kehidupan dengan keadaan kehidupan kamu. Di sini adalah diatur ataupun ada pengaruhnya dengan kartu Ace of Pentacles, yang artinya di sini adalah sesuatu yang membentuk ataupun sebuah terinspirasi dalam kehidupan kamu seperti apa. Adanya sebuah bentuk puncak kebaikan dalam inspirasi yang cukup kuat ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini adalah mengenai tentang sebuah kejayaan bersifat lebih materi. Hasil yang akan kamu peroleh di sini adalah bentuk perjuangan yang cukup panjang, tetapi masih mendapatkan sebelum hasil yang maksimal. Jadi untuk memecahkan sebuah misteri kehidupan kamu, di sini keadaan kehidupan kamu isi banyak sesuatu yang akan kamu sikapi dengan waktu yang jangka panjang. Jadi kamu bisa lebih banyak bersabar dan melakukan sesuatunya dengan setahap demi setahap. Apa yang akan kamu lakukan bisa melakukan sesuatu dengan baik ya. Jadi yang kamu lakukan bisa mencapai hasil yang lebih maksimal nantinya. Ada sesuatu yang memang harus kamu sikapi, tetapi mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah keberkahan yang akan kamu capai? Di sini ada a blessing on the children, ada a blessing on fire. Ya, kehidupan kamu di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih cekatan. Jadi ada sebuah keberkahan berkat dari seorang anak-anak yang bisa mendoakan kamu ya, mungkin bisa lebih banyak mendekatkan diri pada anak-anak ya. Jadi di sini ada sebuah keberkahan dari unsur elemen api. Ya, jadi ada sesuatu yang memang bisa dibawa dalam sebuah sisi keterbukaan, sisi yang cukup baik dalam apa yang harus kamu capai. Nah, jadi di sini keberkahan kamu bisa lebih banyak memberikan sesuatu sikap yang positif, lebih banyak mendoakan anak-anak dan ataupun kamu lebih banyak berkunjung ke panti asuhan ataupun lebih banyak membantu anak-anak yang kesusahan dan menderita ya. Jadi bisa mendapatkan sebuah keberkahan dari unsur elemen api adalah sebuah bentuk dalam sebuah bentuk rasa semangat yang cukup besar ya. Jadi rasa kobar-kobar, rasa semangat yang cukup tinggi dan mendapat sebuah efek yang cukup positif. Setelah kamu sudah tahu apa yang akan kamu capai, keberkahan yang akan kamu dapatkan, sekarang kita akan melihat situasi kondisi untuk mendapatkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah, yaitu ada kartu The Storyteller. Yang namanya di sini adalah mengenai tentang sebuah intention. Ya, the storyteller ini adalah kamu adalah sebagai narator dalam hidup kamu. Yang namanya di sini adalah sesuatu yang harus kamu rencanakan, yang harus kamu ulang kembali, kamu harus bisa tata kembali dan mengejar target kehidupan kamu. Target seperti apa yang akan kamu jalankan itu memang sangat tidak mudah, tetapi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Rencanakanlah apa menjadi pembentuk pemecahan masalah. Rencanakanlah kembali apa yang menjadi tujuan kamu. Karena apapun yang akan kamu sikapi itu bisa kamu memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Jika kamu bisa lebih kuat dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kamu, maka segala sesuatunya bisa terrealisasi dengan baik. Situasi kondisi seperti inilah yang akan kamu lakukan adalah kamu harus bisa menganggap bahwa hidup kamu adalah sebagai narator, ya, itu yang paling penting. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi untuk selanjutnya segala sesuatu yang akan kamu hadapkan dengan kondisi saat ini adalah ada kartu Toil and Labor, ada message of concern, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu message of concern-nya. Ada sebuah bentuk pesan yang prihatin. Ya, ini adalah berita yang cukup mengecewakan. Jadi sebuah kemunduran jelas berarti jelas seperti bukan apa yang kamu inginkan, yang kamu ingin dengar ya. Tetapi bahkan ini bisa menjadi sebuah bentuk krisis yang kecil ataupun sebuah masalah pertengkaran.
Nah, jadi di sini kamu dihadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin akan memperingatkan bahwa kamu akan menghadapi sebuah kekecewaan, berita sedih ataupun sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan, ya. Jadi di sini segala bentuk kemitraan dalam bentuk masalah profesional ataupun masalah uang. Jadi berusahalah kamu bisa lebih bagus lagi dari biasanya, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu dari segi usaha kerja keras, ya. Usaha kamu seperti apa yang selama ini kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati karena ini adalah kartu yang memang cukup menantang sekali dalam hidup kamu. Jadi pekerjaan yang mungkin sangat berat, tetapi yang mungkin pekerjaan yang cukup membosankan, ya. Jadi sesuatu mungkin harapan untuk bisa lebih maju memang akan sangat sulit sekali. Jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini ya mungkin kamu lakukanlah dengan tanpa pamrih, kewajiban dan niat baik, ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin akan kamu bawa dengan segala bentuk, mungkin dalam sebuah pekerjaan yang cukup melelahkan yang cukup monoton. Jadi kamu harus bisa melakukan segala bentuk apapun dengan sangat hati-hati supaya kamu jangan mendapatkan sebuah kerugian yang cukup fatal. Kita akan melihat lagi mengenai tentang segala bentuk gambaran perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu lalui dengan kondisi saat ini. Ada bond collector, ada deep freeze, ya. Pertama di sini mengenai tentang bond collector, kamu harus bisa memiliki sesuatu orang yang memang secara utuhnya. Karena di sini kamu bisa saja menjadi orang yang sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah keterikatan hubungan kerjasama. Terus yang kedua, di sini ada kartu deep freeze. Semua pada ada musimnya. Jadi sekarang sudah saatnya kamu bisa lebih banyak, jangan terlalu aktif, tundalah segala aktivitas, jadi kamu bisa lebih banyak beristirahat. Jadi kamu jangan terlalu banyak memikirkan segala sesuatunya, karena apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan tidak memberikan sebuah keberkahan. Jadi apapun yang akan kamu jalankan, itu semua pasti akan menunggu dan bersabar menanti-nantikan musimnya itu tiba. Jadi lakukanlah secara utuh dan lebih kuat, karena di sini nanti sudah waktunya tiba, maka kamu akan menjadi orang yang paling penting dan paling diprioritaskan dalam sebuah pekerjaan. Terus kita akan melihat yang terakhir. Kamu sudah banyak tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi. Nah, sekarang kamu yang memilih kartu ketiga, sikap yang harus kamu ambil supaya bisa mendapatkan jalan terbaik dalam kondisi saat ini. Ada kartu Panacea. There is a solution for every problem. Yang namanya di sini adalah ada beberapa solusi untuk dalam setiap masalah. Jadi sikap yang harus kamu ambil dalam masalah apapun, ketika sebuah situasi ataupun orang dalam hal yang akan bermunculan mengikat kamu dan menahan kamu, dan pada saat yang sama itu pasti akan mendapatkan sebuah keberkahan dari sebuah kesempatan dalam berbagai solusi dan segala bentuk kelahiran kembali situasi kondisi yang baru. Jadi di sini gambaran seperti ini menyampaikan bahwa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di sini pasti akan ada sesuatu yang menahannya. Ketika situasi kembali berubah dan terlahir kembali, maka kamu bisa merasakan kembali keadaan yang akan membatasi diri kamu. Jadi kamu harus lebih banyak mempertimbangkan apa yang menjadi ketakutan dalam sebuah perubahan dan menjadi sesuatu yang mungkin bisa kamu ubah, ya. Jadi keterbatasan pola berpikir, dan kamu harus bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu dalam segala masalah ataupun pertengkaran kecil. Situasi yang mungkin akan membuat kamu tuh lebih banyak tergerak oleh jiwamu dengan Sang Ilahi. Jadi hormatilah diri kamu dalam jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan tindakan, dengan sesuai dengan arah petunjuk dari Sang Ilahi. Jadi apapun yang akan kamu lakukan semua pasti akan kembali kepada si pemula ataupun kembali normal. Tetapi jika sesuatunya akan menahan kamu, jika kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, kamu bisa memberikan sesuatu sikap yang cukup baik ataupun sesuatu yang mungkin akan mengontrol diri kamu dengan secara emosional lebih pribadi, ya. Jadi itulah yang akan kamu sikapi, karena segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah solusi dalam setiap masalah. Nah, itulah bacaan yang ketiga, ya. Jadi kamu bisa mendapatkan sesuatu sikap yang baik dalam pokok permasalahan yang akan kamu hadapi dalam kondisi saat ini. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup mengerti, kamu harus bisa melakukan sesuatu dengan baik, ya. Oke, kita akan melihat lagi dengan kartu yang terakhir, kartu bacaan keempat.
Kartu yang keempat dengan kucing warna hitam. Kita akan melihat kehidupan jiwa kamu. Di sini mengatakan tentang what boundaries need to be created or strengthened within my relationships, ya. Di sini mengatakan tentang apa yang membatasi kamu dalam sebuah ikatan, ya, apa yang membuat dalam sebuah hubungan. Kita akan melihat lebih jelas, ya. Ini adalah sebuah kehidupan jiwa kamu. Emosional jiwa yang akan kamu jalankan, ada kartu false, ada kartu finance, ya. Nah, emosional jiwa kamu di sini mengenai tentang sebuah kata sumpah, ya. Karena kenapa di sini? Ini banyak mengenai tentang sebuah kata sumpah. Jadi ini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu di masa lampau, ya. Jadi kata sumpah yang kamu ambil itu di kehidupan sebelumnya ini lebih banyak menghalangi sesuatu yang berhubungan dengan sikap energi yang positif. Jadi kemungkinan di sini adalah kamu dulunya adalah seorang biarawan atau sebagai biarawati. Lalu kamu bisa membuat kata sumpah yang terus-menerus bisa menghantui kamu dan sampai kehidupan sekarang, ya. Jadi di sini adalah sumpah kemiskinan ataupun sebuah bentuk penyangkalan diri kamu dalam menghalangi sebuah aliran kelimpahan kamu, ya. Jadi di sini adalah menghambat sebuah kehidupan kamu yang lebih seksual, yang mungkin di sini adalah lebih banyak menyumpahi ataupun menghukum diri kamu sendiri. Sehingga apa yang menjadi sebuah luka di dalam hati kehidupan kamu. Jadi di kehidupan sekarang di sini kamu harus bisa melepaskan dan bisa memutuskan kata sumpah kamu di masa lalu. Jadi ini bisa dapat mempengaruhi kamu dalam sepanjang masa waktu kamu. Jadi sehingga mungkin di sini saya bisa membantu kamu untuk mematahkan sebuah kata sumpah, ya. Jika kamu bisa lebih banyak bersedia, kamu bisa memutuskan kata sumpah kamu dalam hidup kamu dengan meminta segala bidang aspek kamu dari kata sumpah yang menyakitkan sekarang dan selamanya harus kamu batalkan dalam segala bentuk semua arah waktu yang bisa membuat kamu tuh tersakiti dengan semua orang yang bersangkutan. Dengan kata di sini false, ini mengenai tentang kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan supaya kamu mintalah pengampunan diri kamu dan jiwa pelepasan kata sumpah kamu di beban masa lalu. Kamu meminta supaya kehidupan kata-kata sumpah di masa lalu bisa terhapuskan, bisa diputuskan, dan bisa dibuka. Mintalah sama Tuhan supaya kata sumpah kamu bisa terrealisasi, bisa terbuka kembali, dan kamu bisa mendapatkan sebuah energi yang positif, energi yang cukup baik dalam apa yang akan kamu sikapi, ya. Jadi memang di sini kehidupan kamu tidaklah mudah, tapi ya apa boleh buat, kehidupan kamu di masa lalu lebih banyak menyatakan kata sumpah, sehingga lebih banyak menyangkal ataupun mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam hidup kamu dan lebih banyak membuat kamu kemiskinan dalam kehidupan saat ini. Nah, di sini ada kartu finance, ya. Di sini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin harus kamu lakukan adalah bentuk penyembuhan situasi kondisi, dan kamu harus bisa lebih banyak memahami kamu hanya sesuatu hal yang harus kamu gunakan dengan lebih bijak. Tujuan kamu baik atau negatif, ketahuilah bahwa hidup kamu di sini adalah sebagai apa yang harus kamu lakukan dengan apa yang lebih penting. Bertindak dengan niat hati yang tulus bisa lebih banyak membantu dunia, ya. Dunia amal, banyak bermurah hati, ada sebuah kebajikan yang cukup mulia. Jadi dengan kondisi yang kamu hadapi di sini, emosional jiwa kamu harus bisa lebih banyak menenteramkan diri kamu, menenteramkan, membuat kenyamanan dengan kehidupan kamu. Banyak bermurah hati, banyak berdana amal, jangan selalu banyak hidup dalam kesendirian dalam sebuah emosional, tetapi bersumbangsi dalam melakukan amal kebajikan. Itu yang paling penting, ya. Kita akan melihat keadaan kehidupan kamu seperti apa dalam memecahkan sebuah misteri kehidupan kamu. Di sini ada satu kartu, ini mengenai tentang sebuah page of cups, ya. Simbol tentang sesuatu yang bermunculan, akan muncul sebuah ide yang baru dalam sebuah keinginan yang cukup besar, ya. Di sini ada sebuah bentuk potensi yang cukup terpendam, ya. Rasa egoisnya yang cukup tinggi di dalam diri kamu itu sangat besar sekali. Jadi yang mungkin di sini adalah sebuah semangat hidup yang cukup besar, tetapi yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak melakukan sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu yang akan direncanakan, tetapi sangat lambat, ya, dengan sesuatu hal yang bermunculan berbagai ide. Jadi apapun yang akan kamu capai di sini, mungkin di sini keadaan kehidupan kamu itu banyak sesuatu ide-ide kreativitas,
ide-ide kreatif dalam bakat kemampuan, banyak sesuatu yang bermunculan, banyak keinginan, tetapi yang dilakukan sangat lambat. Jadi apapun yang akan dicapai memang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi asal dilakukan dengan niat hati yang baik, niat yang tulus, maka segala sesuatu akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Lalu bagaimana dengan keberkahan yang akan kamu capai nantinya dengan kondisi saat ini? Ada kartu a blessing on a new venture, ada a blessing so shield and safeguard you. Ya, yang namanya di sini adalah ada kartu ini mengatakan tentang bahwa ada sesuatu berkat dari usaha kerja keras kamu yang baru. Terus yang kedua, ada sebuah berkat untuk bisa melindungi fondasi kamu secara kuat, ya. Nah, jadi sini ada sesuatu yang mungkin dalam usaha kamu itu kamu ada sebuah keberkahan. Jadi kamu jangan melakukan sesuatu yang mungkin bertindak sesuatu yang mungkin dalam sebuah energi yang tidak baik. Jadi kamu harus bisa melakukan sesuatu yang cukup baik, bijak-bijaklah dalam apa yang harus kamu capai. Apa pun yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah sikap refleks yang cukup baik. Bagaimana akan kamu hasilkan di sini? Kamu bisa lebih banyak melindungi dengan menjaga fondasi kamu yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Ada sesuatu yang memang bisa kamu lindungi, ada sesuatu yang memang bisa kamu jaga. Jadi lakukanlah yang terbaik dan apa yang akan kamu sikapi bisa mendapatkan sebuah keberkahan dengan usaha kerja keras kamu sampai saat ini. Memang tidaklah mudah dengan segala hasil keberkahan yang akan kamu capai, tetapi alangkah baiknya kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan kamu bisa melakukan dengan segala sesuatunya dengan teratur. Apa yang akan kamu sikapi sebenarnya bisa memberikan sebuah keberkahan, asalkan kamu bisa lebih bersabar dan kamu sikapi segala sesuatunya dengan baik, maka apapun yang akan kamu capai bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, situasi kondisi yang akan kamu dapatkan dengan mendapatkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi sebuah masalah. Di sini ada satu kartu mengenai tentang beloved Jews, ya. Yang namanya di sini adalah persatuan jiwa batin kamu akan kebesaran Tuhan. Jiwa kamu akan Tuhan kamu dalam melakukan sebuah hubungan kerjasama. Jiwa kamu dengan Tuhan kamu harus bisa lebih mau berinteraksi dengan berkomunikasi. Kamu harus bisa memberikan sesuatu energi yang cukup baik dalam merelaksasi, merilekskan, dan positif jiwamu dengan Tuhan kamu. Mintalah sebuah arahan petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan. Persatuan jiwa batin dan kebesaran Tuhan kamu itu sangatlah penting. Maka apapun yang akan kamu sikapi di sini adalah situasi kondisi mendapat jalan keluar adalah satu-satunya. Kamu akan iman akan Tuhan kamu yang cukup kuat, ya. Dengan segala sesuatu yang akan kamu hadapi dengan kondisi saat ini, ada kartu courtship dan great fortune. Yang mana di sini mengenai tentang sebuah persahabatan, sesuatu hubungan dengan tahap awal. Jadi kehidupan sosial dengan segala jenis pertemuan pribadi dan bisnis, ya. Jadi di sini banyak sesuatu yang akan kamu lakukan dengan memberikan sebuah petunjuk tentang apa yang akan dilakukan dan kemana arah tujuannya. Di sini segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini mengenai tentang sebuah keberuntungan, sebuah keuntungan yang cukup besar. Jadi sebuah keuntungan, kartu yang paling memungkinkan dan sesuatu yang cukup kuat dan cukup positif. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini adalah sebuah keinginan bisa menjadi sebuah kenyataan. Keberuntungan yang akan kamu dapatkan di sini adalah mengenai tentang sebuah kesuburan, kebahagiaan dan sebuah kepuasan hati kamu, ya. Jadi di sini keberuntungan yang tak terduga di sini adalah yang akan kamu capai adalah sedang dalam perjalanan. Jadi keberuntungan tak terduga banyak sesuatu yang akan kamu kuatkan dengan tali persaudaraan ataupun tali ikatan hubungan kerjasama. Jadi sesuatu hal akan menciptakan sebuah bentuk peluang baru dalam masalah pekerjaan, kepuasan hati pekerjaan kamu, mungkin penilaian dalam perspektif cukup kamu yang baru dan peningkatan dalam masalah hubungan, ya. Jadi segala sesuatu yang akan didapat, yang akan dilakukan kondisi saat ini sangat bagus sekali. Hanya saja berpikirlah positif dan berpikiran terbuka dan melakukan sebuah kata ikatan yang cukup baik dalam mencapai sebuah keuntungan, ya. Hubungan yang baik akan menciptakan kebersamaan dan peluang kesempatan emas akan sedang berjalan, akan datang tiba waktunya jika memang sudah pada waktunya akan menghampiri Anda. Jadi sudah cukup dimengerti, ya. Nah, jadi di sini bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan kebaikan dalam sebuah jalan kehidupan kamu. Lalu kita akan melihat lagi bentuk gambaran kehidupan kamu, gambaran perjalanan kehidupan kamu untuk saat ini yang akan kamu jalankan di sini adalah
menggali lebih dalam untuk mengenai sebuah inspirasi dan kebenaran hidup kamu. Jadi sekarang sudah waktunya kamu bisa lebih tangguh dan gampang ataupun lebih mudah untuk beradaptasi dalam menanggapi segala situasi kondisi dalam lingkungan sekitar kamu. Terus yang kedua, ada encouragement. Kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah dukungan, dorongan yang cukup baik dalam menentukan ke arah yang lebih benar. Jadi gambaran berjalan hidup kamu di sini tidak pernah terlepas dari yang namanya ide bakat kemampuan, ide-ide yang baru dalam mencapai apa menjadi tujuan hidup kamu. Arah yang benar akan mendapatkan sebuah sikap yang baik, maka kamu akan bisa mendapatkan sebuah penilaian dan prediksi yang cukup baik juga dengan penilaian yang cukup matang dan dewasa. Jadi mandirilah dan lebih beradaptasi dalam menanggapi kehidupan kamu seperti apa. Kita akan melihat lagi untuk kamu yang terakhir kalinya, ya, dengan kartu yang terakhir, dengan sikap yang harus kamu ambil supaya bisa mendapatkan sebuah jalan terbaik dalam kondisi saat ini adalah ada kartu merah, ya, embrace oneness with the universe, yang katanya di sini adalah merangkul kesatuan dengan alam semesta. Nah, ketika ada kartu ini muncul, maka sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mengambil sebuah pernafasan yang panjang dan pertimbangkanlah segala bentuk hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia di sekitar kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak terpaku dan menginginkan sebuah tujuan, ada sebuah harapan yang mungkin cukup lebih besar, ya. Jadi bisa membuat kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah kata frustasi ataupun putus asa. Jadi kamu harus bisa lebih banyak melangkah lebih perlahan untuk merasakan dan memperhatikan sebuah bentuk hal-hal yang kecil di sekitar kamu, ya. Jadi dengan hati kamu dengan rasa bahagia yang cukup besar, sudah saatnya kamu bisa lebih banyak melangkah ke depannya dengan secara lebih perlahan dan bersyukur tentang apa yang akan kamu miliki. Jadi kata kuncinya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan dunia hal-hal kecil di sekitar kamu. Kamu akan bisa mendapatkan sebuah bentuk jawaban dan tanggapan yang akan kamu cari selama ini dengan tahap pencapaian dan bentuk kesenangan batin kamu setiap harinya. Jadi kesediaan Anda kamu itu akan menjadi sebuah penciptaan jiwa kamu dengan semesta, bahwa kamu bisa lebih banyak mengetahui peran tempat di mana kamu berada, sama pentingnya dengan siapapun dan apapun itu juga, ya. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Itulah kartu yang terakhir dengan sikap yang harus kamu ambil dalam kondisi saat ini. Jadi kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik, sesuatu energi yang akan kamu sikapi dengan sikap kebaikan, ya. Jadi akan kamu capai dengan baik jika kamu bisa berpikir lebih positif dan mandiri, lebih dewasa dan lebih matang ke depannya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, jalanlah dengan penuh tantangan, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan dengan keempat kartu udah selesai saya bacakan. Ya, percaya atau tidak itu sesuai dengan penilaian kamu, dan kamu bisa sikapi dan kamu bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. Bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi, dan jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi dan memberikan sebuah informasi, sebuah hasil ramalan terbaru buat Anda, ya. Ada edisi paket promo di bulan Desember dengan harga budget yang lebih murah untuk Anda, dan mungkin saya bisa membantu kamu jika kamu mau, ya. Oke, sampai saat ini dulu, sampai di sini dulu hasil ramalan saya yang sudah saya bacakan. Udah hampir 1 jam, ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran hidup kamu dalam sebuah hasil ramalan yang saya sampaikan. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.